Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fathia Diza Rahman dengan NPM 22150611084 dari kelas PSTID. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah kecerdasan buatan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mampu berpikir dan bertindak secara rasional untuk melakukan tugas yang biasanya eh, dapat dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penerapan AI ini itu sangat beragam dan mencakup berbagai bidang, seperti misalnya pada eh, asisten virtual dan chatbot, pada Siri yang dikeluarkan oleh Apple, Alexa, lalu ada juga Google Assistant yang merupakan asisten pribadi yang menggunakan AI untuk memahami perintah suara dan menjawab pertanyaan. Lalu ada chatbot layanan pelanggan digunakan oleh banyak perusahaan untuk menangani pertanyaan dan masalah pelanggan secara otomatis. Nah, biasanya chatbot itu ada kalau contohnya di Shopee, di Tokopedia, dan lain-lain. Lalu ada juga di kendaraan otonom dengan eh, implementasinya adalah mobil self-driving seperti yang dikembangkan oleh Tesla, Waymo, dan lainnya, menggunakan AI untuk mengenali lingkungan sekitar dan membuat keputusan berkendara. Lalu ada juga sistem rekomendasi seperti pada Netflix. Netflix ini dia merekomendasikan genre film dari genre-genre film yang biasanya ditonton oleh penonton. Lalu ada Spotify, dia merekomendasikan lagu-lagu seperti yang segenre dengan lagu-lagu yang seperti si pendengar ini sering mendengarkan. Jadi mereka tuh merekomendasikan baik film dan musik itu berdasarkan kebiasaan pengguna gitu. Nah, lalu selanjutnya ada pengenalan wajah dan suara. Ini interpretasinya dalam keamanan menggunakan pengenalan wajah untuk membuka kunci perangkat atau mengidentifikasi individu. Seperti perangkat ponsel sekarang itu kan banyak yang menggunakan fitur Face ID untuk membuka perangkatnya. Sistem penerbangan juga banyak yang menggunakan Face ID untuk uh, memverifikasi misalkan pembayaran atau sesuatu yang memerlukan persetujuan. Lalu ada analisis data dan prediksi. Ini ada di bisnis dan keuangan, misalkan memprediksi pasar, prediksi tren keuangan, dan manajemen resiko menggunakan AI. Lalu di bidang kesehatan itu dia ada untuk mendeteksi penyakit, merencanakan perawatan, dan memprediksi hasil pasien dengan bantuan algoritma AI. Nah, ilmu artificial intelligence ini merupakan bidang studi yang berfokus pada pengembangan algoritma dan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, mencakup kemampuan untuk belajar, memahami, merencanakan, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungan secara cerdas. Nah, berikut ini penjelasan mengenai 4 konsep utama dalam AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, pada konsep yang pertama itu adalah searching atau pencarian, merupakan proses menemukan solusi atau informasi yang optimal dari ruang kemungkinan yang besar. Teknik pencarian yang digunakan dalam berbagai aplikasi AI untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan eksplorasi banyak opsi atau kombinasi. Nah, eh, ada beberapa teknik searching. Yang pertama ada blind search, menggunakan breadth first search, yaitu dia menjelajahi semua node pada tingkat tertentu sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Nah, seperti di gambar ini, yang pertama itu ada A sebagai initial state, lalu dia lanjut ke node B, lalu ke node
terdapat percabangan node D dan E, lalu dari node B ini dia ke E, lalu terdapat percabangan lagi di node E ini ke node I dan node J, lalu ke node J, lalu dia menuju goal state-nya di S. Nah, berikutnya itu ada depth first search, di mana dia menjelajahi satu cabang pohon pencarian hingga kedalaman maksimum sebelum kembali menjelajah cabang berikutnya. Nah, depth first search ini menggunakan stack, di mana stack itu menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, di sini seperti pada gambar ini terdapat A sebagai initial state, lalu dilanjutkan ke node B, lalu node K, lalu terdapat percabangan L dan O, lalu dilanjutkan ke node O, dan berakhir di node P sebagai goal state-nya. Lalu ada pencarian heuristik, di mana dia menggabungkan biaya dari titik awal ke node saat ini dan estimasi biaya dari node saat ini ke tujuan. Lalu ada greedy best first search, yaitu memilih node berdasarkan perkiraan biaya tersisa terendah ke tujuan. Nah, lalu ada eh, konsep yang kedua, yaitu reasoning atau penalaran, yang merupakan proses membuat kesimpulan logis berdasarkan pengetahuan yang ada. Artificial AI menggunakan reasoning untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara logis, contohnya fuzzy logic, di mana pada fuzzy logic itu misalkan contohnya untuk menentukan email ini termasuk dalam kategori spam ataukah tidak spam. Pada fuzzy logic ini dia menggunakan uh, peluang untuk menentukan apakah email yang masuk itu termasuk spam atau golongan spam atau tidak spam. Nah, peluang itu didapatkan dari beberapa data sampel, misalkan seperti biasanya di sebuah email itu ada kata halo, misalkan teman, dan lain-lain. Nah, dari setiap kata tersebut dihitung peluangnya, mana yang paling eh, biasanya paling besar itu untuk masuk ke kategori spam atau untuk masuk ke kategori tidak spam. Lalu ada planning atau perencanaan, yang merupakan proses menetapkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan memprediksi hasil dari tindakan yang mungkin dan memilih urutan yang paling efektif. Nah, lalu selanjutnya ada learning atau pembelajaran, yang merupakan proses di mana sistem AI meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman. Nah, ada beberapa jenis pembelajaran dalam AI. Yang pertama ada pembelajaran terawasi atau supervised learning, di mana sistem itu dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Contohnya ada regresi linear, pohon keputusan, dan jaringan saraf tiruan. Lalu ada pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning, di mana sistem ini bekerja dengan data yang tidak diberi label dan mencari pola tersembunyi. Contohnya itu ada Cummins clustering dan prinsipal komponen analis. Lalu ada juga KNN atau Nearest Neighbor. Selanjutnya ada pembelajaran semi terawasi atau semi supervised learning, dengan menggabungkan sedikit data berlabel dan banyak data tidak berlabel untuk pelatihan. Lalu selanjutnya ada pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, di mana sistem belajar melalui trial dan error, mendapatkan reward atau punishment berdasarkan tindakan. Contohnya yang menggunakan pembelajaran reinforcement learning ini adalah algoritma key learning dan deep key network atau DKN. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.